Halo pengguna YouTube yang terhormat, selamat datang. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Dan di video kali ini kita akan flashback jauh banget ke tahun 2007, dimana kita akan membahas alur film horor yang berjudul Film Horor. Film ini terinspirasi dari Scary Movie, sebuah serial film komedi horor asal Amerika. Dan katanya ini merupakan film pertama si aktor kondang Indonesia, yaitu Reza Rahadian. Jadi secara garis besar, film ini menceritakan tentang seorang jagal misterius yang tiba-tiba saja meneror sekelompok mahasiswa akibat kejadian kelam di masa lampau. So, gimana? Apakah kalian penasaran dengan ceritanya? Let's get to the movie. Film dibuka dengan adegan seorang mbak-mbak yang merangkak ketakutan di lantai atas sebuah kampus. Sebenarnya sih dia mau diperkeos. Karena si mbak-mbak ini gak mau, dia lari ke arah jendela dan gak sengaja nyungsep ke bawah. Tapi sebelum jatuh, nyawanya nyangkut duluan di udara. Barulah dia terjatuh di atas mobil sampai meninggoy. Terlihat di atas jendela 3 orang misterius yang entah siapa. Lalu film dimulai. Kita beralih ke sebuah rumah mewah di mana ada seorang awewek bernama Putri. Dia sedang memandangi sebuah foto saat di villa bareng teman-temannya. Entah kenapa, pikiran dia itu nggak tenang. Pas mau tidur, dia diganggu oleh seonggok kuntilanak yang kedinginan karena tarik-tarikan selimut. Saat udah dapat selimutnya, tiba-tiba beliau nongol dari atas hendak meniduri Putri. Mungkin ini kuntilanak lesbi kali. Pas Putri udah ngehindar, tiba-tiba dia cosplay baling-baling bambu dan langsung nyusruk ke tembok. Akhirnya setelah ketegangan tadi malam, esok pun tiba. Putri berangkat ngampus. Dia dapat kabar si Mala hilang. Mala itu cewek yang tadi terjun bebas dari jendela. Kemudian dia ketemu sama teman-temannya. Ada Benny, Hendra, Dani, Nina, dan Asto. Setelah Putri dan Nina pergi ke kelas, Asto tiba-tiba ngasih secari kertas ke Benny berisi tulisan Putri 10 juta. Berani? Siapa takut? Asto pun nantangin Hendra. Berani nggak? Hendra si badan hulek jiwa capek ulek ini terlihat resah. Putri dan Nina yang belum sampai kelas berpapasan dengan Angel, si cewek paling hits di kampus. Dia ini naksir berat kan sama Benny sekaligus musuh bebuyutannya Putri. Karena resek, Putri nakut-nakutin Angel pakai hamster creepy kesayangannya. Lo yang jelek itu gue buat tambah jelek. Angel dan temennya pun lari terbirit-birit. Di sebuah kampus pasti ada aja ya dosen yang agak lain ya. Kayak dosen satu ini. Kita sebut saja Bugatel kali ya. Dia ini mengampu ilmu kebudayaan dasar. Good morning, my student. Pagi hari ini kita masih dalam mata kuliah kita ilmu sesajen. Ada juga dosen agak lain yang kedua, kita sebut saja Mawar. Bu Mawar ini dosen sejarah, tapi setiap ngajar malah ngasih tutorial cara membuat film Pekop. Kita berpose seperti ini. Kalau mau bikin film sama aku, satu persatu dong. Kita beralih ke kelas lain yang agak normal, kelasnya Putri dan kawan-kawan. Saat pelajaran berlangsung, ada seorang siswi bernama Lolita yang izin ke WC. Asto tiba-tiba nulis lagi dan dilempar ke Dani, bertuliskan Lolita 2 juta. Berani? Waduh, Lolita kok murah amat. Saat Lolita di WC, dia diganggu oleh Kunti Kemayu yang ternyata cuma mau minta lipstiknya. Tiba-tiba Dani datang dong dan ngajakin si Loli ini buat anu-anuan. Loli awalnya coba-coba, lama-lama loh kok enak. Tapi belum sampai terjadi pertempuran terong dan donat, Loli ngeliat si Kunti lagi. Dia kaget dong. Tiba-tiba Dani terjerat tali tambang yang nggak tahu dari mana datangnya dan dia pun meninggoy. Seketika polisi langsung melakukan investigasi dan memasang garis polisi di setiap sudut kampus meskipun bukan TKP. Cuma di film ini polisinya pada agak lain, terutama si komandan. Apa ada tanda lain di tubuhnya? Syabdan, memang bagus tampangnya. Sedangkan di luar ada reporter yang sedang live stream, tapi diganggu oleh polisi resek. Sebuah peristiwa pembunuhan baru saja terjadi. List lain sudah terpasang dan... Permisi Pak, lagi siaran Pak. Bapak gimana sih lagi siaran langsung Pak? Nina yang merupakan kekasihnya Dani sangat kehilangan belahan dadanya. Maksudnya belahan jiwanya. Dia pun cerita ke Benny dan Putri mengenai kenangannya dengan Dani. Dulu mereka pernah naik perahu ala-ala Farel dan Rahel di film My Heart.
dan disaksikan oleh kura-kura yang sedang kawin. Namun naas, kapal itu tiba-tiba digeraji mesin oleh seseorang dan hanyut namun masih selamat. Dan sedikit kenangan pahit ya saat Dani selingkuh. Nina. Wow. Nina bercerita hingga banjir air mata. Hendra yang entah dari mana tiba-tiba datang dan dia kaget atas berita Dani. Pemirsa, lagi-lagi peristiwa pembunuhan terjadi di kampus Dharma Pertiwi. Reporter dari acara Insek yang sudah pindah tempat kembali mewawancarai komandan. Reporter pun mendapat jawaban yang sangat berbobot dari komandan. Apakah ini merupakan peristiwa pembunuhan berantai? Lebih tepatnya ini pembunuhan bertambah. Sejauh mana polisi bisa mengungkap kasus ini? Cuma di seputar kampus ini aja kok. Pak, geser dikit Pak. Lagi-lagi polisi nggak tahu diri ini mengeblok kamera guys. Reporter Insek ini cuma bisa ngebatin. Dasar kamu gak tahu diri ya. Di rumah kamu tuh gak ada kaca. Karena ngeyel, terpaksa komandan menembaknya. Wawancara pun dibatalkan. Malam pun tiba saat di rumah Putri dikejutkan oleh kucing garong yang tiba-tiba keluar dari lemari. Ia kemudian ngelihat foto bersama itu dan anehnya fotonya Dani tiba-tiba hilang. Putri ngerasa ini semua aneh. Ia pun tanya ke Lolita soal kematian Dani. Kalau mau nanya, kantor polisi aja. Please. Malam harinya gini giliran Angel yang tiba-tiba saja didatangi pocong random yang entah datangnya dari mana. Bukan cuma si makhluk buntel itu, tiba-tiba di kasurnya juga ada Mbak Kunti yang langsung merasukinya. Jangan pada tanya ya itu setan-setan datangnya dari mana. Gue juga gak tahu, bingung. Beralih ke Hendra, meskipun tampang polos, ternyata dia suka ngoplos. Mainnya ke diskotik cuy. Saat anak-anak kumpul, Putri ngasih lihat ke mereka foto bersama di villa itu yang gak ada fotonya Dani. Benny pun berasumsi, apa mungkin kematian Dani ada hubungannya dengan villa itu? Nina kemudian ingat waktu dulu dia dan Dani pernah nabrak pohon besar deket villa itu. Karena Dani gak terima sama si pohon yang gak ngehindar saat ditabrak, Dani pun kesal dan hendak menebang pohon itu. Jangan ditebang pohon itu. Gue gak percaya. Dan mereka pun berencana pergi ke pohon itu untuk minta maaf. Tapi tiba-tiba Benny dapat telepon dari keluarganya Angel kalau si Angel tiba-tiba kesurupan. Dan benar saja, di rumah Angel yang kesurupan kuntilanak itu sedang ditangani oleh Ki Opo Aye. Angel Pak. Bukannya sembuh, Angel malah keangkat nembus plafon, kemudian nembus genteng melewati bangunan-bangunan tinggi, sampai angkasa, ketemu bintang-bintang bahkan sampai bulan. Habis itu ketemu Spider-Man dan akhirnya terjatuh di tempat asing yang ada hantu kepala buntungnya. Gimana gue bisa dapet cewek? Benny CS yang sudah sampai rumah Angel kaget dong denger Angel katanya nembus genteng. Mereka pun pergi ke hutan. Di sana Hendra usul buat manggil arwah Dani supaya tahu penyebab Dani meninggoy. Dan kata Hendra mereka harus melakukan ritual itu di dekat kampus. Sebelum 40 hari rohnya masih bergentayangan di sekitar kita. Nina lalu tanya ke Benny, apa jangan-jangan malah gentayangan? Benny tapi malah marah, nggak tahu kenapa. Jangan ngaco lo kalau ngomong. Dan ternyata hantu malah sudah mengawasi mereka di semak-semak. Nggak manusia, nggak setan kok ya hobi di semak-semak. Mereka pun pergi ke sana dan langsung memasang ceker ayam. Benny langsung bacain mantra dan nggak lama kemudian datanglah rombongan kuntilanak Mejiku Hibiniu. Ternyata mereka salah panggil setan guys. Mereka langsung lari mencar. Putri dan Benny yang kabur ke arah mobil langsung gercep kabur berdua. Namun mereka diikuti oleh Kunti Putih. Sedangkan Nina lari ke arah yang lain sendiri dan dia pun dapat taksi. Tapi anehnya si driver ini malah lewat terowongan Casablanca. Nina nyuruh si driver ini klakson 3 kali kan. Tapi ternyata drivernya adalah Klaksonnya 3 kali bang. Putri dan Benny masih saja dikejar oleh si Kunti Putih. Berkali-kali Kunti itu nemplok di kaca mobil. Untung saja bajunya nyangkut di ranting. Jadi Mbak Kunti itu malu mau ngejar lagi.
Keesokan harinya saat bangun tidur, Putri lihat foto itu lagi. Dan kini yang hilang fotonya adalah si Nina. Dia langsung telepon Nina dong, sembari cari baju ganti di lemari. Tapi Nina nggak ada jawaban. Saat dia ambil baju putih, tiba-tiba saja. Oh my god, sosok kuntilanak merah keluar dari lemari itu. Putri sangat shock. Dikiranya dia, si Kunti mau nyerang. Oh ternyata dia cuman mau ambil baju putih itu, soalnya itu baju anaknya. Putri kemudian telepon ibunya Nina dong, dan katanya Nina lagi di kampus. Ya udah deh, Putri pun ke sana. Dia juga telepon Benny kalau si Nina sedang dalam bahaya di kampus. Padahal Benny juga lagi di kampus. Si Nina ternyata lagi nyariin Benny. Dia bukain ruang kampus satu-satu, tapi malah ngelihat macem-macem. Ada anak-anak yang lagi disekap. Ada tuyul yang lagi bersihin sepatu pantofel emaknya. Ada pasukan zaman kerajaan dahulu. Macem-macem deh pokoknya, serem banget ya. Akhirnya dia tiba di perpustakaan. Ben, Di saat yang bersamaan, Putri juga sampai di kampus dan langsung tanya ke Kang Office Boy. Misi Pak. Tapi katanya kampus belum buka, nggak ada siapa-siapa. Kembali ke Nina, di perpustakaan, dia masih nyariin Benny. Mau dikasih yang enak-enak, soalnya nggak ada siapa-siapa kan. Benny sayang, mumpung gak ada orang nih. Dia malah ketemu sama psikopat bertopeng yang bawa kapak dan langsung menghabisinya. Azab cewek kegatelan ini namanya. Putri yang masih nyariin Nina tiba-tiba ketemu Benny yang terlihat engos-engosan. Benny bilang di sana nggak ada siapa-siapa dan ngejak Putri ini buat turun. Jangan-jangan. Saat kampus dimulai, penjaga perpus ngeliat Nina yang lagi bersender di rak buku-buku. Dia pun mendekati. Dipanggil-panggil, kok nggak bangun? Dia cuman mikir. Ini orang kata gua teh, masih hidup lu. Lalu tiba-tiba, kepalanya teh morodol. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini mah udah meninggal kali, udah mati. Kembali lagi dengan Komandan. Sepertinya ini akan menjadi investigasi besar-besaran. Terbukti dengan adanya garis polisi yang menjalar di setiap sudut kampus hingga ke halaman, meskipun bukan TKP. Dan banyaknya barang bukti palsu karena barang bukti yang asli yaitu kapak sudah diincar lama oleh oknum. Yang dipakai yang mana? Bagus juga kampaknya. Maaf Dan, udah lama barang ini saya incar. Dan kita kembali lagi dengan reporter Insect. Wawancara yang sangat amat berbobot kembali terjadi antara reporter dan komandan. Motifnya sebenarnya nggak ada. Maksud saya latar belakang peristiwa pembunuhan ini, Pak. Mungkin kalau terjadinya di gunung ya latar belakangnya bisa gunung. Dan tidak lupa oknum yang ngebet viral dengan mengeblok kamera lagi. Aduh, Bapak ini muncul terus di televisi. Sedangkan di luar, wartawan ramai berdatangan mewawancarai para dosen. Bugatel yang pertama. Kalau kejadiannya sih saya nggak tahu ya. Karena jawaban kurang memuaskan, mereka pun tanya ke Bu Mawar. Di kamar dong yang pasti. Kalian mau saya bluetooth? Ya pembunuhannya mana ya Mbak ya? Ya pembunuhan? Iya. Aku nggak suka pembunuhan. Habis wawancara ngalor ngidul, ternyata Bu Mawar malah nggak tahu ada kasus itu. Yang dari tadi ia bahas malah video esek-esek pribadinya yang mau di bluetooth ke para wartawan. Mereka pun emosi dong. Bluetooth ya, Bluetooth ya. Putri yang shock atas kematian Nina sekarang makin khawatir, takut jadi korban selanjutnya. Benny pun usul, mereka harus segera mendatangi pohon keramat dekat villa itu. Dan entah siapa yang ngabarin Asto kalau mereka mau ke sana. Sepertinya incaran selanjutnya emang si Putri. Bu Mawar dan Bu Gatel yang ketakutan karena kampus itu udah nggak aman, milih koleksi dukunya Bu Gatel yang akhirnya manggil Ki Opo Aye. Saat Ki Opo Aye mulai ritual, tiba-tiba para mahasiswa itu kesurupan massal. Dia pun sempat terlibat adu tampar dengan Mbak Kunti. Karena Mbak Kunti nggak terima, dia manggil teman-temannya lengkap. Ki Opo Aye langsung ketar-ketir dan ia pun langsung kabur. Setelah kejadian itu, Pak Kepsek akhirnya memecat 2 guru stres itu. Malam pun tiba, Putri, Hendra, Benny, dan Angel sampai di villa itu. Angel terlihat sangat tidak sabar. Lagi-lagi, hantu malah masih mengawasi mereka di semak-semak. Ternyata Asto juga udah sampai di sana dan ngumpet di semak-semak juga. Hayo, Asto sama Mala mau ngapain? Dan mereka pun masuk. Sejenak, Putri teringat kenangan di villa itu saat mereka masih utuh.
Angel yang hendak mandi pun diteror kuntilanak yang mau ikutan mandi. Perlahan dia mencopot daleman bajanya. Sungguh tidak manuk akal. Ternyata Putri, Benny dan Hendra itu main jelangkung supaya dikasih tunjuk di mana pohon keramat itu. Dia gerak-gerak sendiri lalu minta handphone. Kata si jelangkung ada di wetan alias timur dan mereka mau pergi ke sana. Saat Putri ambil jaket, Hendra dan Benny ninggalin Putri. Pas Putri mau nyusul, tiba-tiba saja sangat mengerikan. Seonggok pocong tiba-tiba melintas di depan pintu. Nggak jadi mengerikan. Si pocong banyak gaya soalnya. Gak penting. Putri pun akhirnya nyusulin mereka. Tapi bukannya ketemu Benny dan Hendra, justru ia ketemu Mumi. Sedangkan Hendra dan Benny berpencar. Benny nemu di belakang villa ada 2 batu nisan, yang satu ada namanya dan yang satu enggak. Kita beralih ke Angel di kamar, ia kembali diteror. Bukan hanya jurik, psikopat berkapak itu kembali hadir. Entah dia itu sebenarnya siapa. Angel berkali-kali mencoba menghindar. Ia pun akhirnya sembunyi di dalam lemari. Malah ketemu rombongan pocong yang gak tahu dari mana asalnya. Hingga akhirnya dia pun tewas di tangan psikopat itu. Putri yang masih nyariin mereka berdua malah ketemu vampir yang gak mau dikasih kertas jimat, maunya duit cepek. Sedangkan Benny malah lagi asik di kolam sama rombongan kuntilanak. Akhirnya mereka bertiga berkumpul. Hendra yang gak tahu abis dari mana kaget dong ngeliat Benny basah kuyup. Benny tiba-tiba ngasih sesuatu ke Putri. Mereka pun lanjut istirahat. Benny yang nganterin Putri ke kamar tiba-tiba ange dan pengen anu-anuan. Tapi Putri gak mau. Ternyata barang yang dikasih Benny itu sebuah liontin. Putri mikir sebenarnya ada hubungan apa antara ini semua. Lalu saudara-saudara, saat Benny di kamar, tiba-tiba saja dia diserang oleh psikopat itu. Loh, dikiranya Benny itu psikopatnya, ternyata bukan. Benny pun terus melakukan perlawanan dengan sebuah kayu tajam yang dia ambil dari pot. Tapi justru ia tertusuk oleh kayunya sendiri. Putri yang dengar teriakan Benny mau keluar, tapi kamarnya dikunci dari luar. Benny untungnya berhasil sembunyi dari psikopat itu. Saat Asto mau ke villa, tiba-tiba dia diserang sama psikopat itu. Loh, ternyata juga bukan Asto guys. Bahkan Asto juga dihabisi oleh psikopat berkapak itu. Lalu saudara-saudara, psikopat itu berhasil menemukan Benny. Benny sangat shock dan ketakutan. Dia pun ampun kan. Psikopat itu bilang kalau dia ingin membalaskan dendam pacarnya, yaitu Mala. Walah, ternyata pacarnya Mala. Tapi siapa sih? Entahlah. Gua akan ngebalas kematian pacar gua, Mala. Dia menggeret Benny untuk dibawa ke suatu tempat. Beralih ke Putri, dia akhirnya memecahkan jendela itu dengan kursi dan berhasil keluar. Sudut demi sudut villa itu ia telusuri hingga dia diikuti oleh suster enggak ngesot. Putri kemudian nemu radio. Saat dia nyalain radionya, grup PKK yang isinya suster semua itu terlihat lihai dalam bersenam ria. Saat radio dimatikan, Putri nemu laptop gak tahu punya siapa. Di laptop itu ada foto mereka saat di villa yang diedit dihapus satu persatu. Lalu saat Putri balik badan, suster-suster itu mendekatinya. Oh ternyata cuman mau nyalain radio buat senam lagi. Beralih ke Benny, dia dijambak oleh psikopat itu ke sebuah ruangan yang berisi jasad Angel, Asto, dan sebuah tengkorak yang mengenakan baju pengantin. Psikopat itu bilang kalau katanya tengkorak itu adalah jasadnya si Mala, tunangannya yang katanya dibunuh oleh si Benny. Lo gila. Akan ngebalas kematian Mala. Lalu saat psikopat itu hendak menancapkan kapak ke Benny, Putri pun datang. Oh my god, ternyata psikopatnya adalah Hendra guys. Buset, diam seperti cupu, bergerak menghabisi nyawamu. Putri tahu bahwa yang edit dan ganti foto itu adalah Hendra. Hendra bilang dia melakukan itu karena dia sayang sama Putri. Ternyata tulisan Putri 10 juta berani itu adalah judi alias taruhan oleh Asto dan Benny. Siapa yang berhasil mengikeh-ikeh Putri, dia dapat 10 juta. Hendra cerita semuanya.
bahwa Benny dan Asto itu emang cowok brengsek. Mereka sudah taruhan untuk mengigeh-igeh semua cewek di kampus itu, termasuk Nina, Angel, dan Mala. Tapi mereka murah, cuma 2-5 juta karena cewek gampangan kan. Dan ternyata yang bikin Mala jatuh dulu adalah Benny, Dani, Nina, dan Asto. Karena Mala nggak mau dianu-anu sama Benny. Jangan. Gue nggak mau berurusan sama polisi cuma gara-gara hal kayak ginian. Setelah Mala jatuh dan meninggoy, mereka ngebuang si Mala di septic tank dekat kampus. Dan Hendra yang menyaksikan sendiri, dia pun mengambil tubuh Mala dan menyimpannya, serta dendam ke mereka semua. Lalu tiba-tiba datang tuh yang punya laptop minta dibalikin. Bisa-bisanya, ya ampun. Mbak, laptopnya ada belum? Dasar desa. Katrok. Lalu karena Benny tahu nyawanya terancam, ia langsung ngambil patahan kayu tajam dan langsung ditusuk ke paha Hendra. Mereka pun terlibat saling dorong-dorongan hingga terjeblos ke bawah. Mereka berdua tidak sadarkan diri, tapi saudara-saudara, tiba-tiba Hendra sadar kembali dan hendak melancarkan aksinya. Putri pun mohon jangan lakukan itu. Tapi tiba-tiba sebuah bongkahan kayu tajam jatuh dan langsung menancap di leher Hendra sampai meninggoy. Akhirnya semuanya telah usai. Polisi pun melakukan investigasi besar-besaran. Di sini akhir terlihat Mala berterima kasih ke Hendra karena telah membalaskan dendamnya dan film selesai. Oke, penjelasan singkat. Jadi film ini memang genre horor komedi ya guys. Jadi memang ada adegan-adegan gak masuk akal sebagai leluconnya. Walaupun demikian, dulu film ini sangat seram pada zamannya. So, pesan yang dapat diambil dari film ini adalah apa ya guys? Mungkin jangan pernah melakukan tindakan kriminal apapun itu, karena sudah pasti akan ada dampak buruknya di kemudian hari. Oke, gue Danang izin pamit dan undur diri, dan sampai jumpa di alur film berikutnya.